Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan malaikat walaupun kita tidak melihatnya, apalagi tempatnya kita adalah di masjid. Ini adalah pertemuan yang pertama di kelas Qalbun Salim yang akan dibina dengan Ustadzah Isti. Program ini sebanyak 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengikutinya, bisa istiqomah mengikutinya, karena ini materinya berlanjut 4 kali saja, Bu, ya. Dan ini berhubungan dengan kesehatan mental, kesehatan spiritual juga, dan dikaitkan dengan akidah dan bagaimana nanti solusinya. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa. Semoga kita semua dimudahkan dalam menerima ilmu dan kita bisa mendapatkan hikmah apa yang kita dapat pada pagi hari ini. Silakan dibawakan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau, ini karena kelasnya sedikit ya, jadi seperti kelas khusus gitu kita ya. Perlu perkenalan dulu mungkin dari Bu Yayan. Alamat di Diana di Teman Geraha Bandara Asri Katon. Ibu Ewiti dari Bu Wibi Nurnidar Araya. Ini apa? Ibu dan ibunya. Yang belakang Bu Tati Hamid Rusdi dekat sini. Minda juga Hamid Rusdi, alhamdulillah. Nunu Hamid Rusdi. Jadi satu tetangga ini. Masya Allah, ya. Kita dipertemukan di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai bertetangga juga sampai nanti ya, Bu, ya, di Jannah. Alhamdulillah. Amin. Monggo kepada waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Isti, dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari Bu, selamat datang. Silahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Ibu-ibu, Masya Allah, saya jadi terharu deh. Nah, ini semua ini karena Allah ya, Bu, ya. Pagi ini kita berjumpa di sini. Ini juga karena Allah, meskipun dengan suatu rencana yang sudah direncanakan, tapi kalau seandainya tanpa ridho dari Allah, impossible akan terjadi. Undangan sudah menyebar kemana-mana. Ternyata kenyataan semacam ini adalah semua kehendak Allah, dan Allah memberikan suatu karunia yang besar, ya, besar kepada kita yang mana membutuhkan adanya suatu keilmuan. Jadi pagi ini kita berada di taman surga, gitu ya, taman surga yang mana kita tahu itu Rasulullah sudah menjelaskannya. Nah, baik. Di Thalabul Ilmi pagi ini kita mengambil judul adalah apa, Bu? Tadi adalah ketika kita menerima suatu masalah. Tapi sebelumnya izinkan perkenalkan saya. Nah, itu terus saya ini pensiunan guru, saya 60 tahun, Bu, 60 tahun. Nah, singkat cerita, kenapa saya menjadi pemerhati generasi? Karena itu ada suatu pengalaman di Samarinda ketika saya masih dinas. Nah, itu menangani kasus-kasus anak-anak murid saya itu bermacam-macam.
ada anak yang kena narkoba, pelecehan seksual dan sebagainya, KDRT, dan itu akhirnya teragendakan suatu kegiatan yang mana positif keluar sampai ke merebak ke masyarakat, sehingga saya perlu bantuan kerjasama dengan KPAI dan P2P2A semacam itu. Nah ini yang ternyata keasikannya di situ, seninya di situ. Gitu. Baik, nah ini tadi sudah disampaikan bahwa keilmuan pembelajaran kita kali ini berlanjut ya Bu ya, berlanjut sampai ini sampai 4 kali. Jadi yang pertama ini adalah ketika kita menerima suatu masalah itu bagaimana. Jadi di sini ada sebuah visualisasi, kemudian kalau sudah itu ada efek dari itu, bagaimana kita recovery-nya. Itu pada pertemuan Biksu itu adalah pengobatan rabani, itu teknik merecovery diri. Nah gitu ya. Nah tujuannya yang kedua ini adalah diri ini selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu juga sebagai dokter rumah keluarga. Intinya adalah one doctor, one home, one doctor, semacam itu. Ya ini yang kedua. Terus kemudian setelah kita bisa ini, baru kita itu introspeksi diri di muhasabah yang minggu ketiga. Muhasabah baru kita berhijrah. Nah gitu ya, hijrah keren di sini. Hijrah keren artinya harapan kita diciptakan, harapan Allah diciptakan sebagai muslimah ini apa sih sebetulnya? Nah gitu, kita harus bagaimana? Sedangkan kok jadinya kayak gini? Nah seperti itu intinya di pertemuan keempat. Kok seperti ini? Ini kan fisik ya Bu ya, ini yang kita punya nih fisik nih. Tapi roh kita itu dikasih pinjam sama Allah dan harus dikembalikan. Visualisasinya ketika saya mendapatkan pinjaman benang ini harus saya kembalikan utuh toh, nggak boleh cacat dan harus dirawat dengan baik-baik. Kalau kita menggambarkan dengan rusak atau kotor, harus kita lap, kita bersihkan semacam itu. Sama dengan diri ini, ketika kita waktunya mengembalikan harus disiapkan. Baik, itu yang keempat, hikmahnya semacam itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya kita sampai ke sana, mari kita berdoa untuk ini ya Bu ya, belajar. Doa belajar, mari kita berdoa belajar bersama karena ini kita berada di majelis. Kita sama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, setuju nggak bahwa hidup ini adalah ujian? Iya. Jadi hidup kita itu adalah ujian. Ya, ini buktinya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Bismillahirrahmanirrahim. Walam nuwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kata Allah, dan kalian akan kami uji. Masya Allah, dengan kalimat kami berarti kalau apa gimana ya, kami itu sebutan yang sangat halus, kita tahu itu. Contohnya ketika saya dinas di Samarinda dan di Balikpapan itu kalau ketemu sama teman Bugis atau Banjar itu, kenapa kita nggak ada ketemuannya gitu, kenapa kita nggak ada berangkat sama-sama ngaji ya, kita gitu. Artinya itu kamu dan saya, kami gitu, kami kita. Tapi kalau orang sini, kamu mau nggak ngaji, nggak seperti kamu ya. Di sana kalau ini tabu, pamali dikatakan, kamu kenapa ya? Itu pamali, kenapa dikatakan kamu? Karena pamali karena itu asumsinya marah, tidak sopan gitu, kasar. Tapi kita biasa-biasa. Allah pun demikian ya, menyebutnya kami uji kalian ya, caranya sayang, awas loh ya, kamu itu diuji loh ya, gitu ya. Minal khaufi wal ju', tentang minal itu bin dari atau tentang rasa takut dan kelaparan. Nah,
wa naqsim minal amwali wa anfusi wa thamarot. Selain itu ada rasa kekurangan. Kekurangan tentang harta, jiwa. Kalau harta kita paham ya, tentang jiwa itu sepertinya tiba-tiba kita kehilangan salah satu anggota, seperti saya kehilangan abah dan umi saya, sama kakak saya. Nah, itu kehilangan jiwa, ya, kehilangan jiwa. Ataupun bisa jiwa kita sendiri hilang, hidup masih tapi hilang. Kok bisa? Iya, karena ini apa namanya? Yang membuat hilang itu apa ya? Persepsi, ada, tapi nggak semestinya. Nanti kita bahas itu ya. Ini kehilangan jiwa. Buat samarot, buah-buahan, ini menggambarkan tentang ini apa namanya, tentang kebun. Yang seharusnya seperti beberapa waktu yang lalu, kenapa minyak mahal? Karena apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara kita pemilik kebun kelapa sawit itu sawitnya kopong, bibitnya tidak berisi. Itu kan ditanam terus 5 tahun kemudian panen tuh. Ternyata nggak ada hasilnya. Nah, semacam itu, ini cobaan. Ketika terjadi cobaan semacam ini, seharusnya kita introspeksi diri. Nggak langsung nyalahkan, beli bibit di mana, ada aja. Nah, itu tidak seharusnya begitu. Kalau ini skala besar, berarti semua kita harus introspeksi toh, nggak hanya diri sendiri, skala besar. Nah, itu yang introspeksi pemimpin kita sebagai rakyat yang introspeksi kenapa. Nah, gitu ya. Tapi hebatnya Allah, kasih sayangnya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kasih sayang Allah itu pasti ada. Apapun yang terjadi itu bentuk kasih sayang Allah. Wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Seperti itu. Nah, ini diperjelas. Alladzi idza asabat musibah. Siapa mereka? Yaitu alladzi, orang-orang yang idza, ketika tertimpa asobat, itu tertimpa ya, musibah, tertimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semacam itu. Jadi apa namanya? Ini jaminan daripada Allah yang mana sabar ya. Jadi kesimpulannya apa? Kuncinya adalah sabar. Kehidupan adalah ujian, tapi kita nggak perlu khawatir, kata Allah. Yang penting sabar saja deh, gitu ya, sabar. Gampang kok, kata Allah begitu. Nah, baik, kita kupas sekarang. Musibah dari kata asaba yusibu isabat. Maknanya itu banyak bu. Nah, kalau kita itu musibah itu maknanya masalah gitu ya, masalah. Itu bisa mengenai sasaran, mendapatkan nikmat, diambil sebagai sebagian miliknya, sebagian miliknya, misalkan yaitu tadi kehilangan sesuatu, ketipu dan sebagainya. Ini baru kita bicara, wah kena musibah, kenapa kok sedih ya kena musibah, ini kehilangan. Ini contoh aja. Tapi ada yang kedua kok mau diperhatikan, yaitu adalah musibah itu sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Ini yang membuat lalai kita gitu. Nah, jadi kalau kita itu hanya memandang sebagai fisik mata kita, wah bagus ya rumahnya ya, aduh tentang ya, orang ini hebat, oh ya keren ya mobilnya baru katanya gitu. Padahal keren-keren seperti itu, kredit juga, nikmat, tapi bayar. Ada yang mengenai sasaran, kenapa sedih? Oh ya Masya Allah, tapi enggak deh, Alhamdulillah, enggak apa-apa, Insya Allah enggak apa-apa. Dia saat itu terkenai suatu sasaran. Ini maknanya ya, maknanya semacam itu. Artinya bahwa musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu baru dikatakan musibah, baik ataupun buruk. Jadi sekali lagi, hidup itu adalah bermasalah.
hidup itu musibah, ujian. Ya? Baik, kenapa begitu? Karena ketika kita menjalani kehidupan, saat itulah kita sudah menentukan suatu arah tujuan kita, kualitas kehidupan kita. Jadi sejak kita melangkahkan kaki dalam kehidupan, saat itu juga kita menentukan kadar kualitas kehidupan kita, semacam itu. Izin ya Bu ya, ke sini gambarannya. Yang saya katakan, jadi sehubungan dengan hidup itu masalah, ya, jadi identik dengan masalah seperti ini. Ketika kita mulai menapakkan kaki di bumi ini, kita sudah berhadapan dengan eksistensi diri, wujudan bagaimana kualitas hidup kita. Mari Indra, silakan. Baik, selamat datang Bu Indra. Sekali lagi, jadi inilah kualitas hidup. Kapan kita harus menyadarinya akan hal itu? Saat ini juga. Kalau kita mengetahui hal ini baru kali ini, ya alhamdulillah, segera. Nah, segera untuk memperdayakan diri, bagaimana sih mendapatkan suatu kualitas hidup yang baik. Baik, kita sampai sini ya Bu ya. Oke, rumusnya adalah syukur dan sabar. Yang terpenting kita harus bisa menerima dengan hasanah. Apa itu hasanah? Contoh, ada undangan kajian di masjid. Oh, tertarik aku, ternyata gerimis. Nah, ketika gerimis, aduh males, tambah hujan dan jadi boleh. Hidup itu memang pilihan, tapi justru pilihan itulah yang harus dipertimbangkan. Bukankah kita saat menapak atau saat ini berarti kita sudah sekian usia kita, saat kita membuka mata, saat itu juga kita berhadapan dengan masalah nggak bisa di stop, tapi bisa kita ambil tindakan antisipasi semacam itu. Jadi kalau misalkan antisipasinya bagaimana tindakannya? Bukankah Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sangat istimewa, dilengkapi dengan sarana otak untuk berpikir, dan di situ berpikir. Tapi kalau berpikir hanya pikiran fisik tanpa adanya dasar, nah itu biasanya mudah akal itu main menjadi akal-akalan, mudah jadi akal-akalan. Nanti alasan bisa, ya hujan, oh ya banjir, nah itu akal-akalan manusia. Meskipun kenyataannya itu adalah hujan dan banjir, tapi kan ada solusi dengan payung. Kenapa? Karena kita harus memperjuangkan. Bukankah menerima masalah itu dengan hasanah? Jadi hasanah itu seperti ini, kita upaya dulu untuk menghadapi masalah itu dengan baik. Tidak langsung diputuskan. Kira-kira gimana Bu? Paham? Seringnya kita itu kan dengan emosional mengatakan, aduh, nggak wes, gampang wes, alasan malah kok. Ini bukan bohong, tapi hanya strategi akal yang tidak berdasar. Gitu. Baik, nah lanjut ya Bu ya. Segala sesuatu, ingat, segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Seperti tadi, kalau kita berangkat ke taklim kondisi baik, katakanlah setiap langkah ta'awun kata Rasulullah itu setiap langkahmu akan menggugurkan dosamu. Tapi kan satu-satu, ya. Tapi kalau dengan hujan, dengan upaya membawa payung hujan, nah gitu ya. Ini berarti sudah dapat selain langkah kaki tadi, tangan untuk membawa payung, kuatnya untuk
menghalau hasutan setan. Udah ada 3 kan? Jadi kali 3 ada 4 berarti pahalanya, ya kan Bu? Iya. Yang tadi Rasulullah katanya janji Allah itu kalau kamu ke taklim Setiap langkah. langkahnya tadi, terus kemudian aku Niat. aku tapi dia berusaha diam, ya mengukuhkan niat, ya kemudian dia berjuang cari payung, terus jalan dalam hujan banyak dan seterusnya seperti ini. Jadi itu segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik, meskipun zahirnya yang kita indra, yang kita lihat itu adalah buruk. Baik, ya. Sebetulnya Bu, yang mengaburkan keempat ini adalah hanya sudut pandang yang tidak mendasar. Yang tadi itu, nanti alasan sama Ustazah kan hujan. Ini Bu, justru tabir. Tabir apa? Tabir yang kita menciptakan tabir diri sendiri dari kebaikan. Justru ini yang mempersulit diri. Tampaknya aman, enak, enjoyable, di rumah tidur gitu. Tapi tampak ya, tapi mempersulitnya di mana? Jadi mengundang kata Allah, nggak konsisten ini. Makanya nggak dapat hadiah apa-apa dia. Nah, ini ya kita buktikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah, mohon maaf sebelumnya. Ini kita kalau balik ini ya. Jadi kalau ayat kita hadirkan itu dengan kata-kata yang kata-kata intinya supaya mudah difahami. Jadi kita interpretasikan tidak main arti. Jadi ada 2, ada arti atau terjemahan, ada interpretasi. Kita pakai interpretasi. Yuridu itu menghendaki. Jadi yuridu Allah menghendaki bikum kepada atau dengan kepadakum kalian al yusra, bikumul yusra, kemudahan. Itu janji Allah, jaminan untuk kita. Kapan diberikan? Ketika kita menghadapi suatu masalah. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kalian kesukaran. Ini jaminan dari Allah. Ketika kita menghadapi masalah, perlu perhatikan. Ketika kita menghadapi masalah, tapi kok susah ya? Bohong Allah. Berani mengatakan begitu. Semua pun nggak berani mengatakan seperti itu. Tapi ini wajib. Wah, kenapa ya? Itu janji Allah pasti nggak meleset deh. Ini benar, ini sudah tadi Al-Quran ini. Tapi kok hidupku susah ya? Yang salah Al-Qurannya apa manusianya? Seperti itu, ya? Oke, baik. Allah tidak membebani hambanya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. La, sekali lagi tidak. La yukallifu, Allah tidak membebani seseorang nafsan, itu nafs diri manusia. Illa kecuali sesuai dengan kesanggupan. Jadi yang kedua itu untuk memperkuatkan jaminan dari Allah, jangan khawatir, kamu pasti bisa. Bu, dulu di TV kan ada film Benteng Takasir ya, yang orang Jepang. Kamu pasti bisa ya, semacam itu. Nah, ini ilmu kita Bu, tapi yang menggunakan, yang mempraktekkan orang lain, semacam itu. Nah, inilah jaminan yang diberikan Allah. Jangan khawatir deh, jangan khawatir lah, ya. Semua itu akan kamu bisa lakukan, karena itu kita memberikan nggak akan lebih dari kesanggupanmu. Contoh, seorang dokter pasti dia ujiannya dengan pasiennya. Seperti saya dulu waktu saya jadi guru, itu kepala sekolah,
yang diuji cobakan adalah masalah yaitu tadi anak-anak yang tersangkut narkoba lah, mengalami pelecehan seksual kah, atau wali murid yang mengalami KDRT, itu masalahnya. Sehingga ini apa namanya sesuai, benar. Itu bukti bahwa sesuai, Allah menguji sesuai dengan siapa nih. Tidak akan saya seorang guru tapi diuji dengan hal yang lain, itu pasti nggak mungkin. Ya, baik. Alha maka sahabat, alha, dan bagi dia itu pahala. Ya, sahabat, apa yang diusahakan. Ya. Lanjutnya wa alaiha maka sahabat, dan apa yang dia, dan baginya adalah siksa dari apa-apa yang dia kerjakan. Jadi ini ada satu dua ini. Kata Allah, kamu mau pilih dapat pahala apa kamu dapat siksa, kan gitu itu. Semacam itu ya. Mau pilih kiri atau kanan? Bebas, silakan aja. Nah seperti itu. Inilah kuasanya Allah ya. Bukti dari bahwa Allah tidak memberikan beban. Tapi kalau seandainya aku ya terbebani banget rasanya itu sampai stres gitu ya, sampai putus asa kata-kata Udin Dalil. Padahal melalui ini kok ada, dengan adanya bukti Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ini adalah sebetulnya Allah itu memberi suatu semangat ya. Kita harus optimis dalam menghadapi masalah dan kita bisa siap mental itu harus dengan hikmah ayat ini. Tapi kok masih seperti masih tapi aja ya. Nah, ketika kesulitan menghampiri, apa yang dilakukan? Kita coba sekarang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian berjuang. Wa huwa kurhul lakum. Kurhul lakum. Maaf. Artinya begini. Bukan artinya, interpretasinya semacam begini. Kalimat ini memang itu kalimat anjuran untuk jihad ya. Tidak semata-mata kita pergi ke medan perang. Tapi selanjutnya saya bertanya dulu, perjuangan yang paling seru di dunia ini apa sih? Perjuangan yang paling seru melawan nafsunya sendiri. That's good. Itu melawan hawa nafsu diri sendiri. Ini yang harus kita perjuangkan. Semacam itu. Katanya Allah, wa asa an takrahum syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi hal yang kamu tidak sukai tadi itu, ya, sesuatu tadi yang tidak kamu sukai itu ternyata baik loh. Wa huwa khairul lakum, itu baik loh bagi kalian. Kata Allah begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi antuhibbu ya, antuhibbu yang kamu anggap menarik, menyenangkan itu nggak baik loh bagi kamu. Percaya nggak sama kata Allah? Wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui, wa antum, dan kamu ta'lamun, kamu tidak mengetahui akan hal itu. Jadi inilah ujian kita. Believe or not or. Kalau dulu saya believe or not or. Tengah-tengahnya seperti itu. Kata Allah, hak asasi manusia silakan pilih deh. Ya, baik. Kita lanjut sekarang. Nah, visualisasinya coba kita lihat. Ketika musibah menimpa kita. Nah, gimana reaksinya? Reaksinya gimana? Ada dua pertanyaan, bisa terima atau enggak? Kira-kira, jujur aja, apa yang kita alami deh? Kebanyakan gimana? Awalnya ya kaget, kenapa kaget? sakit, nangis, Itu lama-lama karena menerima. terkejut. Saat itu berarti bukti bahwa kita tidak bisa menerima. Iya kan, butuh waktu, gitu kan?
seperti itu kan ya. Nah ini sesungguhnya masalah itu adalah kehendak dari Allah. Yang menyebabkan itu adalah sarananya, gitu kan, sarananya. Nah, akibatnya sekarang kalau kita tidak bisa menerima, apa kira-kira sikap kita bagaimana kita? Apa yang terjadi? Yang timbul di permukaan? Apa tadi? Terus kemudian kalau misalkan digunjing Sakit lah. Sakit lah satu ya gitu. Terus kemudian otomatis paling enggak umumnya biasanya seperti saya dulu kan isi aku nggak seperti itu, seakan-akan bilang gitu kan, membela diri, auto negative thinking, ya nggak, apa yang dipikirin pasti cari gara-gara itu sakit, menyalahkan orang lain sampai seperti itu, kasar dan keluar. Masya Allah, itu mending daripada seperti itu. Kambing hitam. Terus kemudian yang kedua adalah mendolimi, kedoliman terjadi. Ya kan, siapa yang didolimi? Orang itu atau siapa? Orang yang gosipper, orang yang tukang gosip, yang menggosipkan kita, atau siapa? Kedolimannya. Ayo, jawab ya. Siapa yang didolimi? Tahu? Diri kita sendiri. Ya, yes. Bu Indah, betul. Itu jadi diri kita sebetulnya. Fisiknya, tampaknya, aku sampai ditutin sampai cincin, ngelabrak, ya kan? Sampai ngelabrak semacam itu karena ini tadi hanya membela diri, merasa dia dalam ancaman dan bahaya, dan itu dia merasa buruk dan nggak bisa terimakan itu. Akhirnya dia itu berusaha, kamu tahu nggak, aku itu udah digini-ginikan, belum akan karuan dan jelas dan sebagainya, ya kan? Sebetulnya dari kacamata sehat Islam itu kasihan orang semacam itu. Kenapa? Karena terbukti dengan adanya tipisnya iman. Ibu saya gambarannya begini, jika kita beli gula ditimbang dengan timbangan ya, kalau pengen tahu berat badan ini sekarang berapa ya, berarti ditimbang pakai timbangan. Tapi kalau kita ingin tahu kadar keimanan seseorang dari mana, bisa nggak ditimbang? Dengan ujian itu mungkin. Dari ujian cara menghadapinya. Nanti dari apa? Ketakwaan. Dari mana kira-kira? Betul tadi Mbak Bukit, betul. Dari apa? Akal, pikiran kita, berpikir kita, kemudian cara kita bertutur kata, cari cara solusi. kita mensikapi masalah. Itu kita bisa di ini. Jadi makanya kok bisa ya ditulis di situ tipisnya iman, dari mana tahu kapan ngukurnya? Iya, jadi negatif tadi semacam itu. Nah, kenapa bisa menipis? Karena dia tidak mensyukur. Apapun yang terjadi kan dari Allah. Kalau terasa itu nggak enak, kuncinya apa tadi? Sabar. Karena itu kuncinya dalam menghadapi masalah. Masalah kan nggak bisa di stop, tapi bisa diantisipasi dengan apa? Sabar dan semacam itu. Baik, kita lanjut ya. Ujungnya di sana menduakan Allah. Iya, karena apa? Karena kok bisa ya tidak syukur? Dia hanya membela diri. Awas kamu ya, nanti kalau seperti ini akan begini kan. Mengandalkan pikirannya, mengandalkan dirinya. Mana Allah? Tidak ada. Dia mengandalkan dirinya. Aku bisa kok. Belum tahu siapa saya. Udah, otaknya main, itu namanya otak ini ya, apa yang sudah otaknya. Itu karena dia mengesampingkan Allah. Seandainya kehadiran Allah di situ, maka dia akan apa yang dilakukan kira-kira ketika ada isu semacam itu? Sabar, supaya sabar ada hadir, kita pancing dengan istighfar. Ampuni saya ya Allah, ampuni dia ya Allah, hidayah ya Allah, dia ya Allah. Ya, baik. Nah, karena negative thinking, stress.
Dan stres ini sumber penyakit. Mm-mm. Oke, baik. Kita sekarang membahas satu-satu. Jika stres itu menimpa diri, kondisi kita terpuruk. Sering pernah mengalami ini, semacam ini? Nggak pernah. Jadi kalau orang tersinggung Marah, gampang marah. Ada bibit-bibit Penyakit hatinya ada aja. Nah, ini ya, gugup, sulit konsentrasi. Nah, sudah terpengaruh kan dengan situasi, pernah mengalami hal semacam itu begini. Menyenangkankah? Enggak, justru itu adalah merugikan. Siapa yang dirugikan? Diri sendiri. Loh, bukan orang tadi yang kita apa yang kita balas. Apalagi kita begal Enggak. sampai tersungkur. Enggak rugi ya dia. Justru kita yang rugi. Kembali Itu ke tidak dirinya. produktif, bahkan sumber penyakit. Ini ya. Sekarang kita ilusinya yang kedua adalah stres ternyata bisa menimbulkan penyakit hati dan juga penyakit fisik, stroke, jantung, hipertensi, vertigo, migrain dan sebagainya. Nah itu. Nah sekarang kita bicara tentang penyakit hati. Penyakit hati dari sudut Islam, nah itu adalah kira-kira ujian dari Allah ataupun kesalahan buah dari kesalahan masa lalu. Buah. Buktinya di baik. Buktinya di Asy'ara ayat 30. Wa ma asabat musibah. Ya, ketika tertimpa musibah, ya. Fa bima kasabat aidikum, karena itu disebabkan oleh fa bima sebab kasabat perbuatan aidikum, tangan kalian. Buah. Jadi buktinya wayafu an Buah diri tapi sendiri. hebatnya Allah itu tetap mengampuni ya, sebagian besar ya, semua Lagi tentunya nak namanya. sebagian kasih sebagian besar darinya dimaafkan Kita. karena Allah memiliki sifat maghfirah. Tapi ada catatannya apa? Sabar nggak? Kalau nggak sabar, ada apa maghfirah Allah? Ya, dari sini dulu. Ada pertanyaan Bu? Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan Adakah pertanyaan? yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Cukup? Ketika beristighfar ya, introspeksi diri karena merasa terdolimi. Sebenarnya awalnya merasa terdolimi, ternyata dirinya sendirilah yang sebenarnya menjadi sumber karena kesalahan pikir, kesalahan menilai orang atau apapun ya. Kenyataannya akhirnya menjadi ketika berlebihan jadi stres tadi. Ketika istighfar itu biasanya tetap air mata jatuh, perasaan kurang menerima itu kadang-kadang masih besar ya, masih besar. Tetapi ketika kembali kepada bersyukur, tadi ada sabar, akhirnya ada unsur bersyukur. Hal ini yang membuat kita menjadi akhirnya merasa kayak terbiasa ya, diuji itu kayak biasa aja gitu. Nah, untuk mencapai itu apakah karena seringnya diuji atau karena kita selalu introspeksi? Itu mungkin pertanyaan saya. Terus kadarnya sebagaimana untuk menjadi terbiasa dan akhirnya menerima itu, mungkin ada catatan khusus yang bisa dilakukan selain sabar dan sholat. Mungkin perlu tadabbur antara diri sendiri dengan ayat-ayat yang kita temukan, bisa jadi begitu. Mungkin ada koreksi bisa mungkin. Sama, ini bukan pertanyaan, ini tadi yang kita bahas. Masya Allah. Masya Allah, iya, bagus. Jadi ada dua tips ketika ada hadiah nih, saya dapat hadiah. Oh makasih ya, alhamdulillah. Itu hal yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, apa yang telah terjadi. Intinya
semacam itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba itu bisa membantu untuk Menghilangkan karena balik lagi hidup itu ada masalah. Kalau nggak mau masalah ya pulang aja, gitu kan? Gitu. Seperti itu, masalah nggak bisa di stop. Tapi Allah memberikan tipsnya tadi. Kalau kamu ada masalah sabar aja, syukur. Oh, aku bisa lo iya lo ada dua lo. Alhamdulillah. Berarti dari solusinya tadi ya, mengarahnya ke solusinya. Masih tipsnya, solusinya. Solusi itu langkah-langkah. Kemudian tipsnya lagi kita dapatkan di kalimat ini, wa yafu an katsiran. Jadi sebagian besar sama Allah itu dimaafkan. Ini tips, tapi ada syarat di situ. Ya, syaratnya apa tadi yang diucapkan panjenengan? Kemudian adalah bersyukur, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun ya Allah, ya Allah. Itu sebetulnya tidak hanya permohonan tapi doa yang luar biasa. Hikmahnya mesti panjenengan tahu apa Bu, selain mohon ampun juga bisa membuka pintu majikan. Berarti menetesnya air itu karena ada unsur menuju ke syukur atau karena dosa kita sedang digugurkan. That's good. Pertanyaan bagus. Gini, menangis kita harus tahu. Tangis ini tangis lebay, tangis sandiwara. Ya waktu istighfar kan biasanya air mata jatuh ya. Betul. Yang kita tangis contoh begini. Ada apa? Oke deh, saya sendiri aja. Tahun 2018 abad saya wafat. 2020 umi saya nggak siap karena sebelum beliau wafat itu masuk ICU 10 orang. Kemudian wafat tinggal satu umi saya dan itu dinyatakan sembuh. Karena saya berdoa, ya Allah, sebentar lagi Ramadan, semua orang kita yang ketemu Ramadan, temukan orang tua saya dengan Ramadan, ya Allah. Sehari dua menjelang Ramadan semua pulang. Nah, ternyata betul Bu, 2 hari beliau nggak ada, padahal itu sehat. Saya kaget, saya sampai pingsan di kuburan. Saya kaget dan saya jantungan langsung saya jantungan. Padahal dikasih doanya. Kemudian ketika saya sakit saya di kamar saya gini, aduh dia aku spektak segini, kamar saya 3x3. Dunia aku spektak. Kalau saya kebetulan nggak punya anak, suami sudah nggak ada. Kalau aku nggak ada begini sendiri di sini, aduh masya Allah, enggak lah, bangkit saya. Kau tahu, saya keluar dari sini. Dan karena saya tahu bahwa kalau begitu saya harus melakukan suatu penyegaran. Begitu. Kemudian singkat cerita, kebetulan Allah menunjukkan suatu lingkungan teman-teman yang bagus diadakan di sana. Nah itulah obat bagi saya. Karena bersyukurnya apa? Oh ternyata Allah masih sayang sama saya dengan menyadari tiba-tiba keterpurukan saya. Ketika saya menangis saat itu dan merasa yang saya tangis itu ternyata diri saya sendiri. Aduh, aku sepi, nggak ada umi, aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya suami, sekarang nggak punya umi, apa pun nggak ada. Saya tangisin sendiri. Pas saya berdoa, Allah, kata Allah, ngapain? Nangis di awal dewe. Itu. Jadi ketika kita menangis, justru tanyakan, nangisku itu nangis apa ya? Karena Allah memohon maghfirahnya, atau karena diriku sendiri, atau karena orang lain yang menyakitiku? Itu tentang apa? Oke, ambil kesimpulan sendiri. Semacam itu. Baik, ya. Untuk tipsnya di langkah-langkah ini, lanjut. Kita bahas satu-satu. Sekarang kita membahas tentang klasifikasi penyakit. Penyakit itu ternyata ada 2, hati dan fisik.
Kalau fisik itu seperti saya sudah 60 tahun, itu berarti fungsi-fungsi organ sudah mulai menurun. Atau mungkin masuknya mikroba kepada tubuh kita, atau terjadi eksiden, ya ini ya, dan sebagainya. Kemudian tentang masalah penyakit hati, di Quran surat At-Taubah ayat 125. Wa amal ladina fi qulubihim marad. Marad itu penyakit. Adapun orang yang hatinya itu ada penyakit, ya, ada penyakit, ya. Fajadatsum, maka Allah menambahkan penyakit itu rijsan ila rijsihi. Rijsan itu kotoran. Menambahkan kotoran di atas kotoran, ya Allah. Numpuk. Kotor numpuk. Ya toh, jika kondisi ini dibiarkan dan habislah usia, maka apa yang terjadi? Kematian itu negatif. Kamu sudah ada, meskipun bersahadat, meskipun disolatin, meskipun sudah melakukan, karena itu tadi intinya apa? Intinya kita harus, ibu tadi mengatakan harus tafakur, mawas diri, introspeksi tadi ya, itu upaya-upaya untuk membersihkan. Bahkan kata Rasulullah salah satu penjelasannya ada di hadis bahwa intinya saja saya katakan salah satu upaya untuk membersihkan diri itu adalah dengan usaha. Masa diri. Jadi pertanyaannya sedikit-sedikit terjawab ya, baik. Oke, sekarang kita bicara tentang penyakit fisik dari sudut kacamata Islam itu bagaimana? Ini kalau medis Bu, contohnya penyakit stroke. Itu stroke, astagfirullahaladzim, tensinya tinggi lah, hipertensi lah, kolesterolnya masya Allah, migrain, ada jantungan, iya dia itu memang obesitas orangnya, aduh ya apa ya, nah seperti itu. Gaya hidupnya sih maklum orang kaya. Ini penyebab-penyebab yang ada di medis. Tapi kalau Islam gimana? Orang yang sakit tadi itu salah satunya tertular ujian dari Allah. Itu adalah buah dari masa lalu. Buktinya apa? Di hadis riwayat Bukhari Muslim. Intinya tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit ataupun yang lainnya kecuali Allah akan menggugurkan dosanya sebagaimana daun bergugur. Namun ya wis pasrah wis, ini kesempatan untuk menggugurkan dosa bos tak terima. Kalau sikap semacam itu ya, benar nggak? Benar nggak? Salah kok, karena syaratnya sabar dan syukur, berupaya tentunya gitu. Kalau yang contoh yang tadi itu adalah dia putus asa, jadi nggak semerta-merta langsung digugurin dosa. Kenapa? Katanya itu setetes juri, jari-jari kena juri itu terhapus dosanya sebesar itu. Tapi kenapa jarimu? Itu tadi loh, makan juri seenaknya, makan ikan seenaknya dibuangin, akhirnya aku cuci piring kena juri lah. Kira-kira ini tergugur nggak dosa? Enggak, karena dia marah-marah tuh. Itu sebenarnya semacam itu. Oke, kita sekarang bicara tentang penyakit hati. Kita sudah tahu ini populer sekali, ya populer sekali bahwa pembuluh darah kata Rasulullah itu kalau baiknya baiklah semuanya. Liver penyakit hati. Kalau buruk ya otomatis loh, katanya gitu ya. Ini intinya di hadis riwayat Bukhari. Nah ini Bu, coba kira-kira apa ini tantangannya? Penyakit hati itu mengalami nggak khas? Wujud contohnya ria, sum'ah, buruk sangka, pencerahan-angkat, kikir, wajib dia. Tapi ini loh Bu, kenapa visualisasi menggunakan kalung? Kita bawa kemana-mana.
reuni ketemu teman. Itu loh, guru sopir. Terus yang untuk menutupi kekurangan, akhirnya dia menonjolkan obrolan. Oh, aku dulu berarti dia hanya mengcover diri dengan kata-kata yang sebiasa semacam itu, tapi ini sudah ada. Itu ada dikatakan sombong ya, iya, semacam itu. Nah ini karung ini yang kita bawa kemana-mana tanpa kita sadar. Jangankan itu, ya, jangankan itu visualisasinya. Dalam keseharian tanpa sadar itu minum racun kehidupan. Apa? Ya, akhirnya pembuatan gitu. Banyak mandang, semuanya fokus, terus kemudian makan, banyak makan, nah itu ya kuliner, sebetulnya kuliner itu ya luar biasa loh ya, dan bagus ya, lebay dalam pergaulan. Buktinya sekarang diamalkan. Fi qulubihim maradun fazadathum maradhan wa lahum adzabun alim. Kanu yang Fi di dalam hati mereka jika ada apa tadi marad penyakit. Allah fazadathum Allah menambahkan penyakit itu jika tidak dibersihkan. Walahum bagi dia adzabun. Mau nggak sekarang? Jadi ditawarin sama Allah, mau nggak? Itu karungku tuh, mohon sudah karung. Ya, nah. Baik, dimakan tuh dia karena mereka itu dusta bukan hanya omongan yang bohong-bohong, tapi mengingkari atau nggak mau terima. Susah mau, mending tidak susah Allah, masih ada doa. Tapi kalau misalnya nggak menyadari, ya, naudzubillah. Baik, kita bahas satu-satu. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, banyak ngomong. Contohnya adalah ghibah. Sahabat Rasulullah Umar bin Khattab itu dia menasihati kita. Bagus sekali. Intinya adalah siapa yang banyak bicara, banyak salah. Siapa yang banyak salah, dosa. Dia harus dikritik. Nah, kenapa? Karena dia tidak nawa itu kilo-kilo. Kalau sholat, nawa itu sholat. Puasa, nawa itu sholat rutin. Bicara aja bu, nawa itu kilo-kilo. Jadi dipertimbangkan. Kira-kira sakit hati nggak ya? Kira-kira dosa nggak ya? Boleh nggak ya? Kira-kira. Ya. Jadi kalau enggak kebablasan semua. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa ngomong itu hal biasa. Tapi itu justru kalimat itu yang mengejirkan dia aja. Yang mana kedalamannya itu 70 tahun. Ini hadis aku. Jadi sungguh seorang mengucapkan suatu kalimat yang menurutnya itu nggak ngapa-ngapa, nggak apa-apa, biasa aja. Bahkan aku cuma guyon tok kok. Yang tadi bilang kebiasaan tadi ya, itu justru itu yang nasihat-nasihat dari hadis. Oleh karena itu tahanlah lisan, jadikanlah rumahmu itu adalah rumah lisan. Oke? Nah, kemudian setiap perkataan Adam itu merugikan, tidak bermanfaat kecuali ajarkan kebaikan. Terus kemudian nasihat menasihati larangan kemungkaran. Dan zikir nggak harus bawa tasbih loh. Saat ini kita berzikir loh ya. Nah, ya, oke. Nah, tadi ada contoh tentang kalau gimana sih sikap kita kena gosip ya. Nah, itu pernah dialami oleh ini apa namanya?
istri Rasul. Digambarkan di Quran surat 24 itu An-Nur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ya. Kalimat itu ada. Sesungguhnya alladzi orang-orang yang jauh datang bil ifki dengan berita kebohongan, yang tadi itu sampai dia mau bela diri, visualisasikan gitu ya, terus sampai ngelapor, kok bener kamu itu, sampai cincing suka terima. Itu aduh luar biasa. Dan di sini jangan dihiraukan, itu orang-orang sekitar, itu golonganmu sendiri, itu saudaramu yang kamu merasa tasabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Tasabur syarrulakum, kayak kamu kira buruk, akan tetapi itu hawa itu baik bagimu. Jadi nggak perlu cinceng semacam itu. Hal yang buruk tadi itu ternyata baik. Kira-kira gimana Bu kalimat ini? Baiknya mana loh? Hatiku sakit loh. Baiknya apa Bu kira-kira? Karena harus melihat diri kita, sebenarnya tadi introspeksi itu. Introspeksi, baik. Kemudian apa baiknya untuk kita? Ketika kita bisa mensyukuri dan sabar tadi, otomatis akan ketemu hikmahnya. Hikmahnya buahnya pahala. Iya, pahala. Dia yang nuai. Iya. Makanya sekarang terbukti ya, bahwa kalau kita dikisahkan orang tenang aja. Seperti itu. Tapi kalau belum mencapai syukur dan sabar ya nggak dapet juga. Nggak nemu. Nah, tapi dengan jaminan surat ini gimana? Dikulim minhum maktasabat minal ismin. Jelaskan dikatakan di sini, setiap orang dari kelompok itu yang gosipin apa yang dikerjakan, buahnya apa? Minal ismin, dosa. Dosanya siapa? Dosa kita. Diambil mereka, ditransfer. Diambil mereka. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Siapa yang berperan besar, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Tahu? Kata Allah. Sudah tahu. Ngapain tadi cincin? Juga ya, oke. Ini adalah asbabul nuzul sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh istri Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, fitnah yang mana digosipkan dengan Sofwan. Ya. Makasih. Sofwan ibnu Mu'attab. Nah, singkat ceritanya, Rasulullah itu mesra banget sama istrinya. Kalau ada kekurangan itu, nama istrinya ditulis, kalau ada dong sekedar namanya, nah itu ikut aku ya. Kata, saat itu adalah Ibu Aisyah. Tapi waktu itu sempat bikin kalau mana-mana nama senang ngirim perang menang, pulang lah di tengah jalan dekat Madinah. Singkat cerita, yaitu pas istirahat buang hajat. Nah, selesai. Nggak tahunya, kemana? Turunlah dia dari tanduk, mencarilah itu kalungnya, nggak ketemu. Ketemu, akhirnya ketemu di sama sini. Ternyata kesulitan, ketinggalan. Karena dia merasa aku kan istri Rasulullah, jadi kan mereka jemput kalau nggak ada. Sampai ketiduran, sampai malam. Mereka nggak tahu karena kan ibundanya waktu itu masih muda, badannya langsing gitu, jadi nggak terasa yang pembawa tanduk itu, nggak terasa kalau udah nggak ada. Nah, nggak kan tertidur. Tiba-tiba ternyata ada sahabat yang udah lagi istirahat dan niatnya pulang malam. Namanya adalah sahabat itu Mu'attab. Ada kayak orang ya, dia deketin. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengarlah beliau, Ibu Aisyah langsung ini karena sudah ada perintah untuk berhijab, langsung ditutupi. Dan mengenal Ibu Aisyah karena saat belum ada menutup hijab itu kan terbuka, jadi kenal. Hanya kalimat itu akhirnya memohon langsung
ya seperti ini gambarnya, kira-kira semacam itu visualisasinya. Beliau diaikan ke unta, sampailah di Madinah, ketahuanlah sama si ini Ibnu Ubay. Sudah, bukan gosip. Dia ini orang Yahudi yang mengakunya maaf, ternyata dia itu apa namanya, yang suka, intinya dia mau menghancurkan Rasulullah, munafik. Ya. Nah, kalimat kira-kira kejadian itu hampir 1 bulan lamanya. Rasulullah dengar itu cemas, tapi beliau percaya pasti dari Allah ya. Tapi agak terpengaruh oleh lingkungan beliau itu, gitu loh intinya. Ibunda Aisyah nggak merasakan, karena nggak merasakan, nggak terjadi apa-apa. Begitu pun kan dengan sahabat Safwan, aku nggak ngapa-ngapain kok, ya nggak pengaruh kan gitu kan. Nah, suatu saat si Bunda Aisyah ini kepingin keluar ada sesuatu hal dengan saudaranya, dengarlah orang-orang sekitar menggosip semacam itu. Ada apa ya dengan saya? Kira-kira apa aku digituin sama mereka ya? Kata itu. Dibukalah ceritanya. Wah, itu nggak benar, katanya gitu. Langsung dia pulang, ketemu Rasulullah. Tanya ibunya, benarkah cerita itu? Katanya. Terus kamu bagaimana? Enggak, dia mengisahkan bahwa seperti itu kejadian. Dan Rasulullah mendengar itu juga terdiam di situ. Dengan diamnya Rasulullah, si Bunda Aisyah itu merasa kayak gimana gitu, aduh sedihnya aku mau nggak dibela. Nah, dia menangis gitu. Tahu sedihnya semacam ini, turunlah ayat. Kan Rasulullah bertanya, sopo yo. Nah, maka dikatakan di sini yang siapa yang membawa berita bohong itu pasti dari golongan muslimin. Ternyata benar, jadi orang di lingkungannya itu namanya Abdullah bin Ubay. Nah, inilah tips yang diberikan oleh Allah. Modalnya apa kok intinya? Iman. Itu Mbak Lid, iman. Modalnya itu percaya. Baik. Nah, sekarang peristiwa kedua, banyak memandang. Pernah dengar ini ya, penyakit ain, Bu? Pernah. Nah, iya penyakit ain. Itu nggak terasa tiba-tiba aja. Kok bisa terjadi semacam ini? Nah, setan itu bisa masuk ke hati dari mana? Dari pandang. Pandangan yang mana? Pandangan yang gemes-gemes, menggairahkan. Nah, gitu ya. Sampai, Masya Allah, sampai mengidolakan dan sebagainya. Ini kenapa kok bisa sampai objektif seperti itu? Karena setan menghiasi. Dihiasi. Iya, dihiasi. Gitu. Dihiasi. Dengan angan-angan dan janji-janji, terbakarlah hati. Nah, gimana sampai ke otak, kembuyung di sini. Udah, kalau terbakar otak kita, tahu dari otaknya nggak jauh. Tingkahnya tidak bisa. Yang diturunkan bukan otak sehatnya, melainkan that's good, nafsu. Ya. Wa kullul mu'minati yamsusna min absarihinna, ya, dikatakan bahwa wahai manusia, wanita, ini khusus untuk wanita, ya, jaga dari apa? Absarihinna, pandangan, wayah wadunna, sama-sama, wayah Mesti nggak boleh lihat. wayah wadunna, dan jaga furujahunna, kehormatan. Jangan yubdina ziyatahunna, jangan ditampakkan perhiasan itu, illa kecuali yang tampak saja, yang boleh, yang diizinkan. Nah, ini waliyadina bihumrihinna ala sujudihim, sehingga Allah memberikan perintah untuk memanjangkan kerudung sampai terjadi.
Kenapa begitu? Supaya kita selamat. Peraturan ini dibuat untuk melindungi ya, semacam itu. Yang berikutnya banyak makan, jangan banyak makan, cukup aja. Intinya ya, Imam Tirmidzi ini mengisahkan, intinya saja saya bacakan, makan itu secukupnya. Yang penting itu ini ya, sulbi, tulang sulbi, kita itu bisa tegak. Kalau kebanyakan perhatikan, sebetulnya lambung itu begini juga, yang seperti gantung minum, seperti kan lagi gitu. Kalau kebanyakan, kalau sudah ngantuk, malas. Tapi Bu, karena tadi makanannya itu mengandung energinya nggak tersalurkan, dia butuh penyaluran. Tapi kalau berkas kan dia bisa aktivitas untuk ibadah. Tapi karena akhirnya dia perlu penyaluran. Ya, selamatnya ini ya di sini. Dan itulah teorinya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ketika makan, sempitlah ruang minum. Ketika minum, sempitlah ruang nafas. Ya. Kalau itu terpenuhi semua, tubuh jadi berat. Kayak copet, gitu ya. Terus malas, bisa melamun, angan-angan panjang, waduh, penyakit yang tadi ya, otomatis organ ini terimbas, gitu ya, nggak sehat. Ada teman itu yang diabetes, setelah makan dia itu berat badan supaya ini terbakar. Kalau enggak, suntik. Tuhan kita ya, suntik. Beribadah. Nafsu tinggi, ya asal sudah. Oke, baik. Banyak mantan pun begitu, mudorotnya banyak. Ini sudah di Quran surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shodiqin. Manusia yang beriman tanpa sama ya. Wakunu, hendaklah kamu ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang baik, yang benar. Saat ini Bu, alhamdulillah kita syukuri. Karena apa? Tolak ukurnya di sini. Teman bergaul itu cerminan dari perilaku dan akhlak loh ternyata. Nah, ya kan? Kalau tadi tentang keimanan itu adalah pola pikir, tutur kata, dan sikap perilaku. Sekarang tentang pergaulan, tentang akhlak. Nimbangnya di mana? Dari ini tadi, dari teman seputar bisa dilihat. Jadi kita bisa, ya, menstereo pergaulan. Iya. Kalau enggak kita belas sendiri. Wa ma'adzallana illa mujrimun. Ya. Fama lana min syafi'ina wala shodiqin hamim. Artinya intinya bahwa tidak ada yang menyesatkan kecuali diri sendiri. Siapa itu diri sendiri yang menjadi seorang pendosa. Sama di situ. Jujrimun, orang-orang pendosa. Ya. Nggak ada pertolongan, tidak ada kesesatan kecuali ya, kecuali diri sendiri yang tidak menolong dirinya sendiri. Artinya gimana? Menolong diri sendiri yang tidak menyucikan diri sendiri. Kemudian pamarana, tidak ada pembeli min syambi, dan tidak ada penolong di sini. Wala shodiqina, dan tidak ada yang berakrab-akrab di situ. Artinya kita harus mensterilisasi daripada kita nggak dapat pertolongan dari Allah. Sterilisasi dari lingkungan dan teman-teman yang tidak baik. Okay. Jaga keimanan, pesannya dari kalimat itu dalam pergaulan akan terhindar dari pengaruh teman dan jadi ada pertanyaan tentang
Quran surat Taubah 111. Ada kan? Tahu? Paham gitu? Baik, penyakit hati yang kedua adalah syahwat, riba, LGBT, zina. Ya, kita tahu riba itu Masya Allah ya, ini digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28 ya, kita amanu taqwa wa daru ma baqiya minal riba, tinggalkan sisa riba ya, jangan ambil jika Allah berriba. Baik, nah tentang LGBT ini contoh masalah aja Bu yang ada di kehidupan. Alhamdulillah saudara kita nggak ada ya, tapi yang lainnya Masya Allah. Ini sebetulnya pengalaman Nabi Lut. Kenapa kok nggak diambil? Padahal lihat azabnya ngeri, negaranya dibalik kan batu dan hari batu juga. Ya kan? Itu pada surat Hud nanti dilihat ya ayat 82 ngeri. Tapi kenapa sekarang itu justru marah, bangga gitu rasanya ya, oh Masya Allah juga ya. Ini seandainya itu ada dan dia masih ada iman, katanya Allah di Az-Zumar 53, Pak Pupuis kembali ke saya, memaafkan. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, janganlah kamu putus asa, jadilah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Ini bentuk kasih sayang. Ya, tapi bikin main-main Bu. Masya Allah. Ya, salahnya bisa nggak disembuhkan? Bisa, kalau jadi ya, jangan berkaulah dari lingkungan yang jauh tadi ya, menjadi memperkuat iman dengan sholat dan doa. Doa itu senjata, doa kunci solusi dari Allah. Berdoalah kepada Tuhan, saya akan kuperkenalkan. Ya, doa adalah alat komunikasi dengan Allah. Ya. Baik. Yang kedua adalah tawakal berserah diri kepada Allah. Ya, pada Ali Imran 159. Kalau nggak dibuat di Al-Qur'annya, yang intinya bahwa kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, jadi niat gitu ya, dibulatin tekadnya, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai. Alhamdulillah, tekadnya bulat, yang selalu meluluskan niat ini ya, dicintai oleh Allah. Baik, langkahnya ini tips yang Mbak Bu Wiwit tadi tanyakan, tips-tipsnya sekarang ini berdoa, tawakal, dan juga adalah amalan yang mengatasi masalah. Seringkali kita ini kan istighfar, malam, baca Al-Quran, hikmahnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, itu hikmah dari masalah. Jadi intinya begini, kalau masalah ada, kita cari hikmahnya, turn over. Ya, balik. Jadi pesannya adalah ketika kita membuka mata kita dan menapakkan kaki kita dalam kehidupan, saat itulah kita menemukan arah langkah kita kemana. Ya, dari itu menunjukkan bobot kualitas hidup kita. Oh, bagaimana? Silahkan pilih kata arah yang sana. Demikian Ibu, kira-kira ada pertanyaan? Silakan Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ada keraguan. Tadi sudah disampaikan Mbak Ustazah Isti bagaimana kita menghadapi masalah ketika pertama kali, pasti kaget gitu ya, tapi kemudian dengan keimanan kita dan kita bersabar, bersyukur, beristighfar, sampai kemudian tadi diterangkan juga penyakit-penyakit
hati, penyakit fisik, yang semuanya itu berasal dari masalah itu tadi. Bagaimana kita kemudian menyikapinya. Mungkin ibu-ibu ada yang saat ini sedang tertimpa sakit. Sehat semua ya Bu, makanya bisa kesini ya. Ada yang mau gimana? Sakit tapi nggak dirasa Sakit tapi tidak dirasakan. Karena rasa syukur dengan bisa Bersyukur, ya? sakit itu bisa koreksi atas diri kita. Pertama, yang kedua bersyukur karena kalau nggak sakit kan berarti stroke. Kalau tidak sakit berarti stroke. Iya, kan nggak ngerasain lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Mati rasa jadi ya. Berarti kita masih sehat ya. Alhamdulillah. Iya betul tadi itu ya. Kalau kita tidak merasakan sakit berarti malah sakit kita karena kebas itu tadi ya, kebas apa? Mati rasa ya. Alhamdulillah, berarti kita masih punya rasa ya Bu. Masih punya rasa. Nyampe sini soalnya. Ya, masih punya rasa, ada rasa marah, sedih, senang, bahagia. Tapi semua kemudian kita arahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Yuni ada yang mau ditanyakan? Kayaknya senyum-senyum tadi. Untuk mencegah kita emosi, selalu cepat emosi, cepat marah gitu, gimana? Ya, solusinya tidak langsung sepanung tinggi gitu. Nah, gimana ya? Tadi ya, tipsnya gimana ya tadi ya? Apa kira-kira? Istighfar. Karena nggak bisa di stop nih. Nah, kalau tertuju langsung ting gitu ya, mencari sesuatu supaya menyelamatkan itu. Apa tadi kuncinya? Sabar dan Istighfar dan sabar dan syukur. Dan istighfar yang ibu katakan itu adalah untuk membantu diri ini menyadari. Untuk menurunkan kolesterol tinggi, menurunkan ini tadi ya hipertensi. Nah itu kira-kira itu ya. Gimana kalau pada dia sudah diusahakan ya untuk menyerang itu ya, tapi kok belum bisa ya, masih terpancing aja ya. Nah ini yang salah ayatnya apa orangnya nih? Ayatnya apa orangnya nih ya? Gitu sabar gitu. Muhasabah Harus diri dirinya. jawabnya kan? Ya, terus apa Bu? Introspeksi. Iya. Tahu jawabnya kan ya? Dia harus bersabar. Bersabar. Ada tadi kuncinya sama Allah. Apa tadi? Kuncinya sama Allah diberikan. Nah, apa Bu kira-kira kuncinya sama Allah? Salat dan berdoa tadi. Salat dan berdoa. Salah itu tekniknya untuk menggapai kan selalu introspeksi diri tadi itu ya Bu ya, itu salah satu pintu untuk mendekatkan diri sama Allah muhasabah. Nanti kita latihan di pertemuan ketiga Bu. Ada teknik untuk bersabar Bu. Mungkin saya sedikit ya dari pengalaman ketika kita sedang amarah sampai kayak kebakar gitu. Di sini kayak mau meledak gitu. Kalau menurut hadisnya kan disuruh duduk ya, duduk dulu sambil istighfar sampai air mata keluar. Nggak bisa juga lebih rendah lagi. Nggak bisa juga tiduran, nggak bisa juga ambil air putih, entah itu diminum, entah itu wudhu. Itu mungkin menjadi pengalaman yang lebih mudah dikerjakan. Tetapi kadang-kadang ketika sudah sholat itu sama Allah ditunjukkan salahmu ini loh. Kadang-kadang bisa seperti itu. Itu pengalaman yang sampai yang sudah testimoninya Bu. Karena tensi saya 191/117. Masya Allah. Dan alhamdulillah nggak sakit kepala karena itu tadi step by step mengurangi detak jantung, terus mensyukuri tadi. Alhamdulillah masih diingatkan dengan tenaga untuk bisa ambil air putih, untuk bisa sholat, itu masih ada tenaga itu. Seandainya langsung stroke itu yang kadang-kadang Masya Allah, Alhamdulillah nggak jadi stroke gitu. Kalau toh sampai stroke, ini yang menjadi kita harus segera meredakan sendiri.
Jadi sampai tiduran sampai lemas sekali. Kok tetap cik marah yo gitu. Kadang-kadang masih seperti itu memang. Tapi kadang-kadang kalau di jalan susah Bu. Makanya kemana-mana harus bawa air putih. Ini saya bawa tadi. Kira-kira gimana bisa terima Bu? Jadi gambarannya begini ya, dengan situasi yang lain, yang gampangnya aja. Biasanya itu kan gini orang musik, lo jual gue beli kan gitu ya. Orang sini kalau dia jual kita beli ya, musik kan. Kalau orang Samarinda Balikpapan kan berbalas pantun, kamu gitu aku pun begini kan gitu ya. Bisa balas pantun namanya orang di sana. Nah, di Budabawi juga langsung, tapi apa? Sedekahin. Apa sedekahnya kira-kira? Langsung bayar kontak. Apa sedekahnya? Senyum. Senyum paling gampang. Nah itu sudah bayar kontak dengan sendiri. Yang tulus tapi. Usahakan, Ya. meskipun nggak bisa, usahakan. Insya Allah. Susah ya. Usahakan. Tapi dilatih bangun tidur langsung senyum, nggak ada Senyum siapa-siapa orang tetap. yang pertama itu di Dembun Bawah ini. Jadi senyumlah pada orang yang pertama. Senyum pada Tidur Kalau saya langsung. nggak ada kucing. Apa ya senyum sendiri. Malaikat sama hewan-hewan di sekitar. Betul, di Budabawi dianjurkan gitu. Beli pokok ini tips. Ya. Kan apa imamnya seseorang itu kan bisa naik bisa turun. Waktu pas turun itu yang nggak bisa bisa menerima. Kalau naik sih pas enak aja menerima gitu. Memang sulit jadi orang yang pasrah gitu ya. Bukan pasrah. Bukan pasrah. Ya, kata Bu Indra nggak pasrah. Nggak pasrah. Pasrah itu apa? Itu nggak boleh. Itu sasa. Pasrah itu kan nggak. Ada kecenderungan tidak berusaha. Tanpa usaha, kata Bu Indra. Ada kecenderungan tidak usaha. Tapi pasrah itu ada upayanya, ada ikhtiarnya. Tapi kadang kalau ada masalah kita udah buntu, wis pasrah wis terserah Allah ya bukan gitu. Intinya kan kayak gitu. Ya. Itu gimana? Hasilnya diserahkan Allah. Oh, Tawakalnya oke. di situ. Iya iya. Balik kepada Ibu ini lupa. Ibu siapa? Ibu Yuni. Baik, Bu Yuni, misalkan begini. Tadi kan merasa tuh, rasanya kan gini. Apa namanya? Ketika kalimat jenengan, ketika iman turun, nah, tahu kan posisi kita di mana tak? Ketika iman kita turun, semacam itu. Masa kita biarkan kita terpuruk di situ? Itu Bu, paham saya rasa. Berarti kita ada upaya untuk bangkit di situ, bangkit. Jadi nggak tindakan antisipasi ya. Jadi bukannya pasrah terjadilah masalah kan nggak bisa di stop, tapi tindakan antisipasi yang bijak itu bisa. Seperti itu. Jadi justru itu signal Bu. Jadi ketika jenengan merasakan aduh imanku turun di wis, aku nggak iso wis nyerah. Itu signal dari Allah. Ibu Nabawi mengatakan itu signal dari Allah untuk kita bangkit. Makanya bayar kontan. Latihan umroh itu deh. Senyum. Bahkan belum. Nanti di sana dibayar kontan bahaya. Sampai pikiran kemana? Tapi kalau senyum, bayar kontan dulu, sedekah dulu. Nah itu yang tadi sedekah tidak hanya uang. Kira-kira gimana? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Banyak ilmu yang kita dapat ya hari ini. Tapi memang di saat hati kita sedang emosi itu disuruh senyum itu sesuatu hal yang Horor. horor ya. Horor kata. Senyumnya kecut. Senyumnya ya Allah ya. Kecut. Horor. Nah itu hadiahnya itu tampakan dia. Iya. Karena itu tadi Bu, apa namanya? Yang menjadi hisab itu apa? Hijabnya. Ya, udah padang. Insya karena janji setan, nah ini bocoran materi yang akan depan. Karena bocorannya begini,
setan itu janji sama Allah. Allah karena aku seperti ini intinya ya, aku seperti akan kuambil itu sebagian daripada hambaku sebagian. Jadi dia ingin menguasai kita, toh. Allah, silakan kalau dia mau. Tapi Allah Maha Kasih, itu diberilah ilmu, diturunkan Al-Quran dan Nabi-Nya, supaya ini karena antisipasi masalah. Jadi setan yang tadi itu akan kuambil sebagian itu aja. Minggu depan ya. Baik. Ya, cukup? Ya, alhamdulillah. Ya, itu tadi tips dan solusi yang sudah Bu Isti berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah di pekan depan, pekan yang kedua, kita akan membahas tentang pengobatan rohani. Ya, bagaimana itu dan materinya seperti apa. Monggo ibu-ibu semua bisa hadir di pekan depan di tempat yang sama, insya Allah jam 9 ya, sama. Boleh diajak temannya kalau memang ini bermanfaat dirasa, karena kalau tidak seperti kita minum obat, kalau obatnya sembuh buat kita, pasti kan kita ingin memberikan kepada orang lain kan resep yang sama. Nah, mudah-mudahan jenengan juga begitu, kita bisa memberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita. Baik, itu sudah cukup. Saya terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan juga ini sebagai rasa syukur kita ya, sudah diberikan nikmat sehat, nikmat waktu dan nikmat akal yang sehat untuk bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Di akhir kata saya terima kasih kepada Ustazah Isti sudah mempersaingkan kita. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong. Oh ya, kalau bawa teman perlu daftar juga seperti kemarin atau langsung bawa? langsung aja datang.